Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Senin Pekan Biasa yang kelima. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, Injil Markus yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh Yesus selama ini sudah tersiar kemana-mana, sehingga orang-orang menjadi tahu dan ingin berjumpa dengan Yesus. Saat Yesus dan murid-muridnya sampai di Genesaret, menimbulkan reaksi yang cepat dari orang-orang, yakni membawa orang-orang sakit datang pada Yesus. Mereka sangat yakin bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus, mereka pasti memperoleh kesembuhan. Kenyataan adanya kesembuhan pada orang yang sakit inilah, sehingga kemanapun Yesus pergi, orang banyak selalu datang padanya. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, kisah yang kita dengarkan hari ini sedikit berbeda dengan kisah-kisah penyembuhan lainnya. Bedanya adalah di kisah-kisah yang lain atau kisah-kisah sebelumnya, Yesus tampil lebih aktif, berinisiatif, mendekati orang sakit itu. Cerita kali ini tidak menampakkan keaktifan Yesus. Keaktifan justru terlihat dari diri orang-orang yang ingin supaya anggota keluarga mereka disembuhkan. Mereka berlari-lari, mengusung yang sakit, dan memohon pada Yesus untuk disembuhkan. Dan apa yang dilakukan Yesus tidak diceritakan. Dari keempat ayat ini, satu-satunya tindakan aktif yang dilakukan Yesus adalah keluar dari dalam perahu. Namun, disinilah titik awalnya ketika Yesus keluar dari perahu itu. Karena ketika ia keluar, orang-orang dapat melihat, mengenali, dan berpeluang menghampirinya. Kisah ini mau mengatakan tentang Yesus tak mau selalu mendominasi pergerakan. Ia menunggu reaksi kita manusia untuk berjuang datang menghampirinya. Untuk mendapatkan berkat Tuhan, manusia harus proaktif. Tidak hanya duduk-duduk atau tidur-tidur saja, lalu berkat itu datang secara tiba-tiba, datang secara diam-diam. Tidak mungkin. Manusia harus berinisiatif dan beraksi. Inisiatif dan reaksi manusia itulah yang akan dilihat Tuhan. Inisiatif dan reaksi itulah yang menampakkan seberapa besar iman dan kepercayaan seseorang pada kuasa Tuhan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, sebenarnya kesembuhan terjadi bukan karena jubah Yesus yang sakti, tidak. Itu hanyalah kain, benda mati. Orang-orang yang mengalami kesembuhan
menjamah jubah-jubah Yesus itu karena mereka percaya sungguh akan kuasa Yesus dan mau datang kepada Yesus. Karena iman dan kepercayaan mereka, maka mereka datang menyentuh jubah Yesus. Iman dan kepercayaan itulah yang menyembuhkan mereka. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berjuang untuk lebih proaktif, datang dan mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita maupun doa-doa komunitas kita. Kesembuhan terjadi memang karena pertama-tama Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi juga karena kita mau bersedia untuk keluar menemui Dia, berbicara dan meminta kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah memberkati kita sekalian dalam usaha, karya, dan pelayanan kita setiap hari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.